Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya Garis Setiawan ingin meresum hasil tulisan dan meresum makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama, penciptaan manusia. Penciptaan manusia dalam pandangan Al-Quran dan Islam disebut dengan tahapan biologi. Manusia pertama adalah Adam alaihissalam, diciptakan dari atin, tanah, at-turab, debu, min sahal, tanah liat, min haman, masnun, tanah lumpur yang hitam. Terus kedudukan manusia dan alam semesta. Manusia sebagai Abdullah, manusia sebagai hamba Allah. Ketika manusia menjadi hamba Allah, manusia harus menyadari betul akan dirinya sebagai abdi. Manusia juga harus taat kepada semua ketentuan yang Allah telah turunkan kepadanya. Kemudian manusia sebagai khalifah. Penciptaan manusia tidak serta-merta hanya untuk iseng-iseng. Namun penciptaan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian hakikat ilmu pengetahuan atau science dalam bahasa Latin berasal dari kata scare yang artinya tahu. Dalam bahasa Arab alima, tahu. Menurut KBBI, ilmu pengetahuan diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Menurut pandangan Islam, ilmu pengetahuan dipandang sebagai kebutuhan manusia mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenali Tuhannya. Sumber ilmu pengetahuan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian alam semesta, sejarah umat manusia, dan dari diri manusia sendiri. Itulah beberapa sumber pengetahuan. Ada penuntut ilmu yaitu waktu dan niat belajar, memilih guru, memilih teman, dan ketabahan. Penghormatan terhadap ilmu dan guru, kesungguhan hatinya dalam belajar, tawakal kepada Allah. Hakikat dan sistem pendidikan. Istilah pendidikan agama terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk membawa si anak ke tingkat kedewasaan dalam arti sadar dalam memikul tanggung jawab segala perbuatan secara moral. Jika dikaitkan dengan Islam, maka sistem pendidikan tersebut mengacu pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Pengertian ilmu pendidikan Islam secara etimologi. Menurut keputusan Konferensi Islam Sedunia di Makkah tahun 1977 menetapkan bahwa ada tiga istilah. Yang pertama yaitu tarbiyah dalam bahasa Arab, yang artinya mengasuh, memelihara, membuat, menjadikan, bertambah dalam pertumbuhan. Karena itu pendidikan Islam harus dibangun dari perpaduan istilah ilmu atau al-lama atau ilmu, adil, kolbi, hati, hak, kebenaran, dan nafs, jiwa, yang keseluruhannya terkandung dalam adab. Yang kedua, ta'lim dalam pendidikan Islam kadang-kadang disebutkan ta'lim atau at-talim atau pengajaran. Selanjutnya, ta'dib berasal dari kata adabu yu'addidu, ta'diban, pendidikan. Kata
Al-ta'dib berasal dari kata adab yang berarti beradab, sopan, santun, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. Secara etimologi, sekarang secara terminologi. Menurut Syekh Muhammad An-Naqaib Al-Attas dalam bukunya Konsep Pendidikan dalam Islam menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengarahan dan pengenalan dan pengakuan yang benar. Kemudian dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam di dalam KBBI, kata dasar memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah alas atau fondasi, pokok atau pangkal. Menurut Abudin Nata, dasar pendidikan adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran, dan gagasan yang mendasar, melandasi, dan menggagasi pendidikan Islam. Menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, dalam dasar pendidikan Islam adalah landasan operasional yang dijadikan untuk merealisasikan dasar sumber pendidikan Islam. Ada 7 prinsip pendidikan Islam. Yang pertama, peraturan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum, falsafah, tujuan, metode mengajar yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan pada syariat Islam. Yang kedua adalah prinsip menyeluruh atau universal. Yang ketiga, kesinambungan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum. Yang ketiga, berkaitan dengan bakat, minat, dan kemampuan dan kebutuhan. Yang kelima, pemeliharaan perbedaan individual di antara pelajar, dan hal bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalah lainnya. Yang keenam, perkembangan dan perubahan Islam yang menjadi pengambilan falsafah. Yang terakhir, peraturan dalam antara metode pelajaran, pengalaman, dan aktivi yang terkandung dalam kurikulum. Dasar ideal pendidikan menurut Said Ismail Ali sebagaimana dikutip langsung oleh Hasan Langgulung menyebutkan bahwa dasar ideal pendidikan Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, kata-kata sahabat, ijtihad, terus kebiasaan masyarakat, serta pemikiran para intelektual muslim. Dan yang selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam itu ada tiga komponen dasar manusia yang dibawa sejak lahir, yaitu jasad, ruh, akal. Satu di antaranya yaitu tubuh berkembang sesuai sunatullah, artinya apabila manusia itu mengkonsumsi nutrisi makanan yang cukup, ia akan berkembang dan tumbuh layaknya. Jasad, ruh, dan akal, ketiganya adalah kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak bisa terpisahkan. Oleh karenanya pendidikan Islam tidak boleh mengabaikan salah satunya dari 3 unsur dasar manusia. Ada beberapa macam tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum pendidikan. Tujuan umum pendidikan meliputi memperkenalkan kepada peserta didik tentang akidah Islam, dasar-dasar agama, tata cara beribadah dengan benar yang bersumber dari syariat Islam dan dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama. Menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan agama, dan hukum-hukum Islam. Menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran dan menghormatinya. Tujuan khusus pendidikan: menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam, menumbuhkan rasa rela, percaya diri, optimis, dan bertanggung jawab, mendidik naluri generasi muda dengan akidah dan adab, dan menanamkan keimanan. Menurut Abdurrahman Soleh Abdullah ada 3 tujuan. Tujuan pertama adalah tujuan jasmani, tujuan pendidikan rohani,
tujuan pendidikan akal. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.